Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih kama yuhibbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Oke, kakak sapa dulu. Assalamualaikum adik-adikku Arsaka yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Tidak terasa waktu demi waktu, menit demi menit, kita sudah berada di dalam akhir bulan Ramadan yang bentar lagi kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Nah, untuk itu ya adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, kita perlu adanya semangat lagi ya. Kita semangat kembali, kita bersungguh-sungguh kembali, yang dimana di akhir bulan Ramadan ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir nanti menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baik, kakak mau bercerita tentang antara gas dan rem. Tahu enggak antara gas dan rem? Adik-adik tahu? Tahu kak, gas itu kan yang ada di motor, rem juga ada di sebelahnya. Ya benar. Ya, gas dan rem ini berada di tempat yang sama, yang dekat ya. Kalau di mobil bisa dipijakan yang di kanan atau di kirinya. Kemudian kalaupun di motor ya berada di sebelah kanan, yaitu yang gas di kanan dan rem berada di depannya. Ini sangat berdekatan dan bisa berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita ingat kembali tentang tujuan utama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa. Di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian kata takwa adalah sebaik-baik bekal, di mana Allah Ta'ala juga berfirman, "Watazawwadu fa inna khairal zadit taqwa." Bawalah bekal karena sebaik bekal kalian adalah takwa. Nah, di sini ada kalimat takwa. Kira-kira adik-adik tahu enggak arti kata takwa? Takwa apa ya Kak Nurwan? Ya, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, adik-adik tahu enggak apa tuh perintah Allah? Kalau menjalankan perintah Allah contohnya sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, kemudian ibadah haji, beramal soleh Kak. Ya benar. Kemudian tahu enggak apa larangan Allah? Kalau larangan Allah diantaranya kita tidak boleh menyekutukan Allah, kemudian tidak boleh minum khamr, berjudi, kemudian hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya benar sekali. Subhanallah ya adik-adikku, luar biasa, sangat pintar. Oke, subhanallah. Ya, diantaranya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya ibadah salat, puasa, bayar zakat, ibadah haji, dan amalan soleh lainnya. Yang dimana amalan soleh seperti ini perlu kita adanya gas ya. Kita gas dengan penuh dan maksimal, seperti halnya kisah para sahabat, yang dimana Rasulullah SAW ketika di akhir Ramadan 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya ya, mengencangkan benar-benar ini tali sarungnya. Nah, apa artinya? Yang dimana beliau itu bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Kemudian ada kisah para sahabat, yang dimana Umar radhiyallahu anhu, beliau ketika masuk di 10 hari terakhir ya, beliau ketika itu setelah selesai sholat isya, dia beristirahat sebentar, kemudian tidur, bangkit lagi,
kemudian untuk melaksanakan sholat sunnah hingga menjelang subuh. Kemudian sahabat yang lain seperti halnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ketika menjelang 10 hari terakhir, beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran menghatamkan Al-Quran dengan satu malam. Kemudian ada sahabat yang lain, yaitu kisahnya Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau itu bersedih, ketika itu dia pulang ke rumah, kemudian dia disapa oleh istrinya Fatimah ya. Fatimah ketika itu bertanya kepada Ali, Wahai kekasihku, kenapa kamu bersedih malam hari ini? Mbak, bukankah Ramadan akan selesai? Nah, ketika itu Ali radhiyallahu anhu malah bersedih karena dia akan ditinggalkannya bulan Ramadan. Maka oleh karena itu adik-adik, ketika para sahabat ditinggalkan bulan Ramadan, itu bukan senang tapi malah sedih. Nah, ketika itu Ali pun mengambil 3 karung gandum dan 2 karung kurma, kemudian diletakkan di atas kudanya, kemudian dia langsung pergi untuk membagikan gandum dan kurma kepada orang-orang yang di sekitaran Madinah. Nah, itu ya, itu sahabat yang bisa ataupun suri teladan yang bisa kita teladani. Di akhir 10 bulan Ramadan, Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan, ayo, baik keluarganya ataupun para sahabatnya, ayo kita hidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ataupun seperti halnya kita bisa mengambil contoh seperti halnya Umar, sholat dari Isya, istirahat, kemudian sholat hingga subuh. Atau kita bisa mengambil contoh seperti halnya Utsman ya, Utsman bin Affan itu membaca Al-Quran dengan 1 rakaat ataupun membaca Al-Quran sholat sunnah hingga menjelang subuh dengan 1 khatam ya. Kemudian Ali, sahabat Ali, dia menyedekahkan hartanya di akhir-akhir bulan Ramadan. Untuk itu adik-adik ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sahabat ataupun suri teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu semangat lagi, kita perlu kuatkan lagi, gas lagi, kemudian kita rem hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian adik-adik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.